Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Engkau boleh berkati kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan pada hari ini. Bapa yang baik, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh memenuhi hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini untuk PA Mambre GBKP tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Berkata demikian bagi kita semua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari antara murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Mereka duduk, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih, serta setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan pada PA Mambre minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pada hari ini merupakan satu-satunya mukjizat yang juga dituliskan dalam 3 Injil yang lain. Renungan kita hari ini ingin menceritakan dan mengungkapkan bagaimana kisah Yesus dalam perjalanannya. Pada saat itu sebenarnya kondisi Yesus sedang kelelahan. Artinya kalau kita boleh melihat bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan yang panjang. Ia bersama dengan orang-orang banyak melayani mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi badan yang sudah lelah pada saat itu, karena pelayanan yang mereka lakukan, Yesus saat itu menyendiri, mengambil tempat dan mengasingkan diri, berusaha menjauhkan diri dari orang banyak. Yang ingin dia lakukan adalah pergi ke danau Tiberias pada saat itu. Tapi kemudian orang-orang terus saja mengikuti dia.
tanpa henti ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Yesus. Dan pada saat itu, bukannya Yesus menjauhkan mereka, mengusir mereka, atau menggerutu dengan situasi, bahkan Yesus tetap melayani mereka. Pada saat itu, Yesus bertanya dan melihat kondisi mereka yang pada saat itu sudah kelaparan dan juga kelelahan. Mungkin sama seperti apa yang dialami Yesus dan para murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak mengeluh pada saat itu. Yesus justru bertanya kepada Filipus, di manakah kita bisa mendapatkan makanan untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak? Filipus pada saat itu mengetahui yang pertama situasi, lokasi pada saat itu, bahwa tempat itu sudah mulai malam. Dan pada saat itu mereka jauh dari kota. Sehingga pada saat itu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan makanan. Terlebih lagi, orang yang pada saat itu mengikuti Yesus, kalau dalam catatan Injil dikatakan ada 5.000 laki-laki. Kalau kita bisa berhitung, ada perempuan dan juga anak-anak, kita bisa samakan jumlahnya. Berarti ada lebih dari 15.000 orang yang bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, Filipus menjawab dengan hitungan matematis. Ia mengatakan bahwa sekalipun roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberikan makanan bagi mereka, meskipun hanya sepotong roti, sepotong kecil saja. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat itu 1 dinar merupakan upah buruh 1 hari pada zaman itu. 200 dinar berarti upah buruh dalam 200 hari. Kalau kita bisa hitung-hitung secara zaman kita sekarang, diandaikan 70.000 adalah upah dalam 1 hari, dan 1 dinar sama dengan 70.000, berarti seandainya 14 juta rupiah tidak akan mencukupi semua makanan meskipun hanya sepotong kecil bagi orang-orang banyak yang hadir pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara logika matematis, Filipus menjawab, mengungkapkan, menanggap apa yang menjadi pertanyaan Yesus pada saat itu. Dan kalau kita baca di Markus, jawaban ini bukan jawaban pribadi Filipus saja, bahwa jawaban Filipus juga merupakan tanggapan para murid pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memperhatikan sekitar, jikalau ada yang memiliki makanan. Kalau kita baca dalam Injil yang lain, murid-murid kemudian mencari dan memeriksa sekeliling mereka. Dan pada saat itu, ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan saja. Menarik saudara-saudari yang terkasih, kalau kita fokus kepada anak tersebut, di antara orang-orang yang kelaparan, anak itu memiliki roti dan ikan yang menjadi bekalnya selama di perjalanan. Kemungkinan juga itu merupakan bekal bagi dirinya sendiri, karena 5 roti jelai merupakan roti yang sederhana, roti untuk orang-orang yang tidak memiliki keuangan yang cukup pada saat itu, sehingga itu cukup untuk seorang anak. Tapi anak tersebut memberikan, ya, meskipun mungkin dengan permintaan, dengan permohonan para murid, tapi ia memberikan 2 roti jelai itu dan ikan itu kepada Yesus pada saat itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang terkasih? Dari banyaknya orang pada saat itu, hanya didapati 5 roti jelai dan 2 ikan yang ada pada seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengambil bekal yang dibawa oleh anak itu, dan dalam segala kekurangan, kemustahilan, keraguan, keputusasaan, ketidakberpengharapan, lapar, letih, ketidakpercayaan para murid, maka dilakukan oleh Yesus adalah mengucap syukur dan berbagi. Tindakan ini bertolak belakang dengan semua pikiran orang pada saat itu. Ketika murid dan orang-orang saat itu
tidak pernah membayangkan ada pengharapan yang luar biasa dari secuil, dari sekecil bantuan. Ternyata kerendahan hati, kepolosan seorang anak merupakan jembatan bagi Yesus untuk menyatakan mujizat kuasanya dan pemeliharaannya bagi banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di manakah pengharapan kita saat kemustahilan sudah menguasai situasi kita. Yesus memberikan pengajaran yang begitu penting bagi para murid dan orang-orang pada saat itu, sehingga kita juga mendapatkan pengajaran yang luar biasa pada hari ini. Seringkali kita berkekurangan dan melihat orang sekitar membutuhkan sentuhan tangan kita. Kita sering menutup diri seperti murid yang tidak mau memperdulikan kebutuhan orang lain. Kita juga harus mengingat perkataan Yesus bahwa kita yang bertanggung jawab untuk kebutuhan orang lain. Ketika kita mengetahui saudara kita berkekurangan, kita juga mengambil bagian untuk saling mencukupkan satu dengan yang lain. Kita belajar juga dari seorang anak kecil bahwa ternyata bukan soal betapa besarnya engkau, tapi betapa besarnya Allahmu dalam kehidupanmu. Bahwa ketika Dia memberikan apa yang Dia punya, itu menjadi jembatan bagi mujizat Allah untuk menunjukkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam PA Mambre hari ini, saudara-saudari yang terkasih, biarlah kita bisa menghargai apa yang ada dalam diri seorang anak. Sekecil apapun, sesederhana apapun, sebiasa apapun. Tapi kalau di dalam Yesus, di dalam Allah, ketika Allah mau pakai, itu bisa menjadi mujizat dan berkat yang luar biasa. Kita boleh menghargai mereka, kita boleh tetap menerima mereka, tetap boleh memberikan talenta, memberikan kesempatan, dan memberikan dukungan bagi anak-anak yang ingin memberi diri untuk boleh dipakai Tuhan bekerja di tengah-tengah ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami diajarkan untuk memberi diri, berpengharapan kepadamu, dan boleh tetap mendukung anak-anak kami. Ajari kami dan Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk menyadarkan kami tetap menghargai anak-anak kami, menghargai kesederhanaan dalam dunia ini, dan saling memperhatikan kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.